Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan Sakinah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pemirsa TVMU di mana saja berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk obrolan kali ini, insya Allah kita akan mengambil tema komunikasi efektif dalam keluarga. Nah, kali ini seperti biasa kita dibersamai oleh Ustadz kita, ya, Ustadz Ashad Kusumajaya, dan juga Ustadzah Intan. Mudah-mudahan beliau berdua, insya Allah, ya, dalam keadaan sehat juga. Amin. Sehat selalu ya, Ustaz. Ya, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa TVMU di mana saja Anda berada, kalau kita bicara tentang komunikasi ya dalam kehidupan ini, tentu kita tidak akan terlepas dari namanya komunikasi. Baik dalam kehidupan keluarga ya, bermasyarakat, dan lebih-lebih tadi di keluarga. Kalau komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, maka hubungan antar keluarga pun atau hubungan antar sesama ini akan bisa berjalan dengan baik pula. Tetapi manakala komunikasi itu mandek, atau katakanlah sering disebut dengan komunikasi yang tidak efektif ya, sehingga nanti komunikasi itu macet, sehingga nanti hubungan itu akan menjadi sebuah masalah. Dan tentu masalah itu akan timbul juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu pada obrolan kali ini kita akan mencoba bersama Ustadz dan Ustadzah ya akan mengambil tema komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Nah, sekarang saya akan ke Pak Ashad dulu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa komunikasi itu harus berjalan dengan baik ya tentunya, atau bisa dikatakan komunikasi yang efektif. Nah, kita sering mendengar orang berbicara tentang komunikasi yang efektif ya, berbicara tentang komunikasi yang efektif dalam keluarga atau mungkin dalam skup yang lebih besar lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan komunikasi efektif itu ya? Karena kita mungkin sering dengar tapi mungkin belum tahu ya sebenarnya komunikasi efektif itu, Ustadz. Ya, secara sederhana sebenarnya kan komunikasi itu kan adalah bertukar pesan, gitu ya. Jadi seseorang itu bisa berkomunikasi adalah ketika dia bisa menyampaikan pesan atau membaca atau istilahnya apa ya, menerima pesan dari orang lain, gitu. Sesuatu dianggap tidak bisa berkomunikasi ketika dia tidak bisa menangkap pesan atau tidak bisa memberikan pesan kepada orang lain. Nah itu. Jadi komunikasi adalah pertukaran pesan. Kemudian efektif. Komunikasi efektif itu ya tentu saja efektif itu sesuai tepat sasaran. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyampaikan pesan, apakah pesan kita itu ditangkap sebagaimana yang kita maksudkan atau tidak? Jadi kan kadangkala satu informasi itu bisa disalahpahami gitu. Jadi maksudnya A ternyata kemudian dipahami B gitu ya. Dan itu yang kemudian istilah yang sekarang namanya sering adalah mispersepsi. Mispersepsi. Ya. Jadi mispersepsi. Jadi salah pengertian. Nah, maka agar tidak terjadi mispersepsi itulah kemudian orang harus memahami bagaimana komunikasi yang efektif gitu. Meskipun sebenarnya berbicara tentang komunikasi yang efektif itu tidak selalu harus berbicara tentang hal-hal yang rumit ya. Intinya adalah bagaimana belajar tentang bagaimana pesan itu disampaikan kepada orang yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya berbahasa dengan anak SD ya jangan menggunakan bahasa anak kuliah, kira-kira kan begitu ya. Dengan istri sendiri ya berkomunikasi itu mungkin kita lebih paham kondisi sebenarnya secara psikologis istri kita, sehingga kemudian gitu. Bahkan dengan seorang yang sama pun belum tentu itu di waktu yang lain itu
bahasa yang sama itu bisa diterima gitu. Ya. Kita misalnya ya menyebut istri dengan apa? Sayang gitu. Nah, mungkin tidak oleh, pas. dalam kondisi yang sedang marah kata-kata itu dianggap malah lebay gitu. Lebay artinya bahasa yang sama pun itu juga tentu ternyata tidak mesti diterima sama karena kondisi yang waktu itu tidak yang terima. Artinya suasana itu juga mempengaruhi komunikasi juga ya. Iya, saya ingat itu ada satu contoh begini gitu. Ada contoh begini. Nah, ada nenek-nenek, kakek-kakek dan nenek-nenek itu kalau ketemu istrinya itu selalu menyebut sayang, sayang tolong diambilkan makan, nah, gitu. Sayang ini saya ingin baca kacamata saya hilang gitu. Sampai kemudian cucunya juga kakek itu sangat romantis ya sama nenek itu ya, selalu memanggil sayang. Terus kemudian dia berbisik kepada anaknya, hei ini bukan masalah romantis. Namanya saya sudah lupa namanya. Saya kira nama nenek. Ternyata manggil saya itu kan saya karena sudah saking bikunya sudah nama istrinya sudah lupa. Nah, maksud saya itu cerita itu kan untuk menunjukkan bahwa apapun kondisinya itu sesungguhnya ya harus disiasati secara kondisional gitu ya. Jadi dia menggunakan bahasa itu karena untuk menjawab satu kondisi yang dia bisa tetap harus diatasi. Jangan sampai kemudian justru menimbulkan konflik karena kesalahpahaman. Nah, ini menarik Ustaz. Tadi ada kalimat mispersepsi. Kadang orang juga dibilang miskomunikasi. Nah, ini apa istilah ini sama atau memang? Ya sebenarnya kan mispersepsi, misunderstanding, miskomunikasi itu kan satu lingkup yang sering dibicarakan di dalam persoalan-persoalan komunikasi. Ya jadi perbedaan persepsi itu sering membuat orang berpendapat yang bisa salah diartikan. Jadi misunderstanding itu salah pengertian itu. Apa bisa berarti ketika terjadi mispersepsi itu juga akan menyebabkan miskomunikasi? Ya, jadi salah satu pertanda miskomunikasi itu atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik itu adalah ya mispersepsi itu, persepsi yang berbeda. Saya berpersepsi ini ketika saya itu kemudian membuatkan atau saya sedang membuatkan minum istri saya teh gitu ya. Kemudian istri saya kok kemudian ini kok kalau orang Jawa istilah dongaren ya, nggak pernah membuatkan minum kok tiba-tiba buat minum ini mau ngapain gitu ya. Padahal kita itu sekali-kali ini mosok sih saya tidak pernah membuatkan minum istri gitu kan. Nah, tapi saya kira dengan komunikasi yang terus berlanjut sehingga kemudian semua persepsi yang berbeda itu perbedaan persepsi itu bisa dikomunikasikan sehingga kemudian terjadi persamaan, misunderstanding, salah pahaman kesalahpahaman itu juga bisa dikomunikasikan. Jadi komunikasi efektif sesungguhnya adalah menjembatani agar tidak muncul mispersepsi yang berkembang liar yang justru menimbulkan konflik-konflik di dalam keluarga kalau itu bicara tentang komunikasi efektif keluarga. Demikian juga dengan kesalahpahaman ya yang barangkali karena ya mungkin kondisinya ya tadi tidak sama gitu. Ada kondisi sedang capek, tiba-tiba kemudian ada suara yang keras sedikit aja, sudah tiba-tiba langsung gitu ya Bu Intan ya. Jadi ini dan memang itu keluarga itu membutuh. Jadi balikannya memang sama apa yang kita sampaikan kemudian seharusnya bisa dipersepsikan yang sama atau ada dipahami secara sama, setidaknya dimengerti maksudnya. Karena kadang ada orang yang bicara panjang lebar terus kemudian ditanya intino itu ya kadang-kadang manggal juga ya. Bicara panjang lebar itu
Tadi kamu ngomong apa toh? Jadi soal kita sudah mendengar banyak ya, itu kemudian lantas ki janjane sing diomongnya apa? Apa itu juga termasuk komunikasi yang tidak efektif tadi ya? Ya bisa jadi begitu ya, bisa jadi atau memang dia sedang tidak mengkomunikasikan. Memang dia sedang tidak mengkomunikasikan apapun, pokoknya ngomong kadang-kadang orang gersulo, orang curhat gitu ya. Orang curhat itu kan sebenarnya kadang-kadang nggak menyampaikan apapun gitu. Dikasih nasihat malah membuat padahal banyak komunikasi harus searah orang itu paham. Jadi ini menarik sekali Ustadz ketika kita bicara tentang komunikasi. Baik pemirsa, obrolan kita akan dilanjutkan setelah iklan yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Nah, kita tadi sudah banyak ngobrol tentang komunikasi. Ya, ternyata komunikasi itu tidak hanya kita saja yang memahami, tetapi lawan bicara juga harus paham juga apa yang kita komunikasikan. Dan tentu kita ketika berkomunikasi juga tidak asal komunikasi, artinya berbicara bla 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 bla, tetapi harus ada semacam apa ya? Aturan-aturan atau mungkin prinsip-prinsip yang bisa dipakai di dalam kita berkomunikasi. Nah, sekarang saya ingin ke Ustazah Intan ya, berbicara tentang komunikasi ya, apalagi komunikasi yang efektif di dalam keluarga ya, di dalam keluarga. Tentu ini ada prinsip-prinsipnya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip penting ya agar komunikasi dalam keluarga ini bisa menjadi efektif ya. Kadang tadi sudah disebutkan ya, kita kelihatan sudah komunikasi baik. Wah, ternyata kok nggak nyambung ya. Ini mungkin ada penyebabnya. Ini prinsipnya seperti apa, Ustazah? Iya, kalau di dalam ilmu hadis itu kan ada ini ya. Ada yang namanya istilah disebut sanad dan ada istilah yang disebut dengan matan. Sanad itu terkait dengan orangnya. Jadi kalau dalam berkomunikasi supaya itu berjalan efektif, seorang yang berbicara maupun yang menerima pesan paling tidak sudah mempersiapkan sejak awal. Apalagi ini terkait dengan kita sebagai orang tua yang biasanya berposisi lebih banyak makan garam, lebih berpengalaman dan harus paham tentang materi komunikasi. Jadi kalau dalam mendidik anak, komunikasi itu adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan. Jadi yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah pesan. Pesan ini yang berisi pesan-pesan yang harus berdasarkan kebenaran. Jadi dia harus berisi dengan kebenaran, terutama terkait dengan pendidikan kepada anak yang berbasis pada tauhid, keyakinan kepada Allah. Nah, itu harus benar. Jadi pesan apa yang akan disampaikan ke anak gitu ya? Itu harus benar. Gitu ya. Iya, seperti kalau kita mengecek hadis gitu ya. Yang pertama adalah
matanya harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Kalau itu tidak sesuai dengan kaidah kebenaran, maka otomatis tertolak. Ya. Begitu juga dengan ketika yang lebih kuat itu ya. Iya. Termasuk ketika kita berkomunikasi dengan anak, apa yang kita sampaikan itu harus sesuatu yang benar gitu ya. Apalagi jika itu didukung oleh bukti nyata, bukti real bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu sesuai dengan kata-kata yang diucapkannya gitu. Karena anak-anak akan melihat langsung, melihat bukti langsung bahwa apa yang dinasihatkan orang tua, apa yang dipesankan orang tua kepada anak itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam berkomunikasi seorang orang tua itu, kita sebagai orang tua harus paham tadi ya, kita melanjutkan pembicaraan kita sesuai dengan kondisi psikologi anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anggota keluarga yang lain. Ini tentunya menuntut orang tua untuk terus belajar, karena sebagaimana tadi sudah kita kemukakan, apa yang kita katakan untuk efektifnya sebuah komunikasi harus sesuai dengan kondisi psikologi. Istilah dalam komunikasi itu apa ya? Komunikan ya, orang yang menerima pesan. Jadi kalau kita sebagai orang tua ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak kita, kepada komunikan kita, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, baik secara jiwa, secara keilmuan, secara pengetahuan, dan tadi secara situasi gitu ya. Sebagaimana dalam salah satu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 63, Allah berpesan, wa qul lahum fi anfusihim qaulam baligho. Jadi berkatalah engkau kepada mereka gitu ya, sesuai dengan kondisi, dengan jiwa mereka. Anfusihim gitu ya, qaulam baligho, dengan kata-kata yang sampai pada tujuan, sampai pada sasaran. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang itu mesti punya target gitu ya, punya tujuan. Nah, qaulam baligho ini adalah kata-kata yang bisa diterima oleh penerima pesan. Jika di dalam keluarga ya, itu bisa anak-anak kita, bisa suami atau istri kita, atau mungkin anggota keluarga yang lain di dalam sebuah keluarga besar. Jadi kemudian kalau kita berkomunikasi, yang ketiga tentunya kata-kata itu agar berbekas, agar membekas di dalam orang yang kita ajak berbicara, itu kata-kata kita harus berdasarkan dari apa yang kita ucapkan, berasal dari hati, dari lubuk yang paling dalam. Karena orang yang kita ajak bicara pasti akan bisa merasakan suasana hati orang yang berbicara. Makanya kemudian dalam salah satu pesan dari orang-orang bijak itu pernah bilang begini, apa yang engkau ucapkan dari hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Tetapi sebaliknya, kalau apa yang kita ucapkan tidak dari hati, jangan harapkan dia akan tertanam di dalam hati. Demikian pula kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan hatinya masih bersih ya, apalagi kalau anak-anak kecil gitu ya. Kalau kita mengatakan sesuatu tidak dari perasaan kita, tidak dari hati kita, anak-anak secara otomatis akan bisa membedakan apakah ini benar-benar orang tua benar-benar ingin memberi masukan kepada saya atau hanya sekedar basa-basi gitu. Nah, kalau misalkan kita ternyata kok belum mampu berkata-kata lewat hati, mungkin kita perlu bermuhasabah diri sebagai orang tua ya. Mungkin riyadhah kita dalam beribadah itu kurang. Nah, salah satu yang dipesankan Al-Quran supaya kata-kata kita itu membekas di dalam hati itu kan salah satunya adalah lewat sholat malam. Sholat malam ini sebagaimana di surat Al-Muzammil itu, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu bisa menumbuhkan hati dan bisa menguatkan kata-kata. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita bisa menerima kata-kata kita dan itu sampai ke hati,
kita terus berlatih, terutama dengan terus bermuhasabah diri, dengan terus melatih diri kita supaya kata-kata kita itu membekas, yaitu dengan selalu tidak melupakan sholat malam. Oke. Nah, Kalau tentunya- kita bicara tentang komunikasi efektif ya tadi disampaikan, ketika kita berbicara dengan anak tadi ya, itu apa yang kita komunikasikan yang pertama itu harus benar ya, sesuatu yang benar. Nah, kadang kita sering terjadi. Standarnya jelas gitu Iya, ya. jelas. Iya. Bahwa itu Sumbernya. sumbernya itu jelas ya, jangan waton nyomot, jangan berita hoax gitu. Artinya yang sering terjadi mungkin dulu sering mendengar ya, ketika ada orang tua berkomunikasi dalam mendidik anak, berkomunikasi dengan anak ya, misalnya ada sesuatu, orang tua kadang menyampaikan sesuatu yang tadi mungkin tidak benar, kadang jatuh yang Salahkan disalahkan kodoknya. kodoknya. Itu kan bagian dari apa ya, sebuah komunikasi ya, proses komunikasi. Nah, dan itu ini direkam oleh anak iya, ya. Gitu. mungkin sejauh mana komunikasi, cara kita berkomunikasi dengan pendidikan terhadap anak itu. Saya nyambung tadi ya, biar nggak hilang yang disampaikan Bu Intan tentang malam tadi ya. Jadi bagaimana bahwa apa tadi bangun malam. bisa menguatkan perkataan. Nah, gitu. Jadi begini, ada satu metode begini dan itu beberapa kali saya terapkan di dalam keluarga kami gitu ya. Jadi tidak dalam kita sholat malam itu penting dan harus kita lakukan, dan keluarga kami juga membiasakan itu gitu. Tetapi tadi itu apa yang disampaikan Bu Intan tadi kami juga terapkan dalam konteks yang lain. Jadi kadangkala kita itu memberitahu anak itu dalam kondisi sadar itu ya mungkin ada sisi penolakannya gitu. Tetapi mungkin kita mendoakan. Jadi satu gitu ya. Selain kita mengajarkan anak dengan mengatakan sesuatu dengan nasihat-nasihat yang baik ya, dengan mauidhah hasanah, kemudian kita juga mendoakan anak. Gitu. Jadi mendoakan anak kita. Ud'uni astajib lakum. Allah menyampaikan begitu, berdoalah padaku saya kabulkan. Terus tadi yang nasihat yang baik itu ud'u ila sabil rafiq bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik. Nah, dua ini, tetapi sering kemudian ya yang saya memahami bil hikmah tadi dan dihubungkan dengan apa? Salat malam atau bangun malam tadi ya gitu. Itu sering juga kemudian anak kita itu kan dalam kondisi sadar yang konon katanya ketika orang itu berada dalam gelombang alfa, ketika dalam suasana bangun dalam kondisi tidur, tidak bangun tidur setengah sadar, itu dia mampu merekam hal yang baik, merekam kata-kata dengan cara yang baik gitu. Nah itu apa kondisi tentang bangun malam tadi itu begitu itu. Maka sering kami kemudian anak kita masih dalam kondisi bangun tidur, kita peluk, ayo bangun sholat tahajud sambil kita bisiki ya belajar yang rajin ya, kalau sama ibu yang sayang dan sebagainya. Itu pelukan. Dia dalam kondisi belum sadar betul, tetapi dia sudah bisa mendengarkan. Insya Allah rekaman seperti itu akan lebih membekas lebih gitu. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kita dalam kondisi itu pun juga harus memanfaatkan itu. Maka tadi bangun malam itu kondisi yang penting, yang bagus dimanfaatkan gitu ya. Nah, jadi ketika anak bangun dipeluk, disayang, dan kemudian dibisiki kata-kata yang baik, belajar yang baik ya, kamu pokoknya harus berani dan sebagainya. Itu dalam kondisi seperti itu insya Allah lebih membekas. Menarik sekali ini Ustadz ya. Jadi memang ketika kita berkomunikasi dengan anak itu ya harus dari hati lah istilah seperti itu. Baik, pemirsa, obrolan kita akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini.
UAD. Kembali bersama kami di obrolan Sakinah, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah banyak ngobrol tentang bagaimana komunikasi yang efektif ya, termasuk prinsip-prinsip bagaimana kita berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi tentu ya tidak hanya tidak langsung kita asal ngomong ya, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi walaupun seperti itu, kadang kita sudah berusaha berkomunikasi dengan baik ya, dengan lawan komunikasi kita ya. Ternyata masih ada kendala-kendala yang terjadi pada diri kita maupun dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadz Asad ini ya, terkait dengan komunikasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika kita berkomunikasi tentu ada kendala-kendala yang terjadi ya, Ustadz. Nah, ini bagaimana mengatasi kendala-kendala komunikasi ini khususnya di dalam keluarga. Tentu yang kita harapkan kan agar komunikasi kita bisa menjadi baik, sehingga kendala-kendala itu bisa kita istilahnya kalau dihilangkan mungkin tidak bisa ya, atau dikurangi gitu ya. Gimana Ustadz itu? Ya, yang pertama jadi tadi yang pertama adalah mengenal siapa yang kita ajak bicara. Jadi kita lihat siapa sih yang kita ajak bicara gitu ya. Jadi kalau tadi istilah yang digunakan oleh Bu Intan tadi, Ustazah Intan tadi adalah situasi dan kondisinya. Kondisi siapa yang kondisi dari yang kita ajak bicara itu apa? Apakah dia anak SD, anak SMP, anak dan seterusnya itu kan itu. Kalaupun anak SD juga nanti bertingkat-tingkat bacaannya apa dan sebagainya. Itu teorinya begitu kira-kira. Tapi dalam konteks di rumah kan kondisi anak, kondisi keluarga itu kan sebenarnya sudah kita kenal gitu. Istri kita itu kalau sudah misalnya pegang sapu itu ya nggak usah diajak diskusi. Nanti kalau diajak diskusi nanti malah tiba-tiba melempar sapunya ini misalnya gitu. Itu kondisi-kondisi kayak gitu itu sudah kita pahami. Jadi kira-kira kalau misalnya sudah kelihatannya kondisinya nggak ideal untuk kita ajak komunikasi ya kita ajak komunikasi yang lain lah. Ayo kita healing atau kemudian kita touring. Jadi jalan-jalan kemana naik motor gitu kan ya, kadang-kadang ayo mana ya jalan-jalan lah kemana gitu. Kita cari pasar-pasar di desa yang sambil jalan-jalan di desa gitu. Atau misalnya kuliner, kuliner ayo gitu. Wah di sana gitu ya, ada lotek enak, ada lotek enak, makanan yang low teknologi, lotek. Ada kemudian wah di sana ada ya kuliner yang bisa kita cari. Nah, itu kondisi. Kemudian yang kedua situasi. Kadang-kala kemudian kan kita menyampaikan sesuatu dalam situasi yang tidak tepat. Misalnya kemudian dalam situasi yang sedang serius membahas apa, tiba-tiba kemudian kita ngomong sesuatu yang memang mungkin tidak tepat. Nah, itu harus dipahami juga gitu. Nah, di luar situasi dan kondisi itu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memahami simbol-simbol, karena kita bicara tentang pertukaran pesan ya. Simbol-simbol apa yang bisa kita gunakan, kita memperkaya simbol ya, kalau dalam bahasa itu memperkaya kosakata gitu. Jadi memperkaya simbol-simbol yang bisa dipahami gitu. Karena sebenarnya komunikasi nggak selalu dengan lisan gitu. Misalnya ada orang ketika kita sudah gini saja, artinya tidak boleh. Itu dia sudah tahu gitu. Ada orang yang wah itu berarti
apa yang kita lakukan bagus gitu. Itu ada juga yang gitu. itu nggak boleh dilakukan gitu kan ya gitu. Itu nggak boleh berlanjut itu kan gitu. Tapi ada yang bilang itu sudah malah kemudian datang ke apotek membelikan obat batuk ya ada kan gitu karena komunikasinya tidak sampai gitu. Jadi memperkaya simbol, memperkaya bahan komunikasi itu hal yang penting disesuaikan dengan situasi dan kondisi siapa yang dihadapi itu. Nah, jadi kendalanya apa ya? Kendalanya adalah memahami situasi kondisi itu. Kemudian yang kedua keterbatasan, kalau dalam bahasa keterbatasan kosakata, keterbatasan bahasa simbol yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, maka kemudian apa solusinya? Ya kita memperkaya, kita banyak-banyak mencari mencari khasanah yang bisa kita komunikasikan, bahan-bahan komunikasi itu. Ya, jadi kalau marah ya sudahlah kita cari cerita-cerita yang lucu gitu ya. Gitu. Mau marah, aduh, saya biasanya melihat bidadari kok hari ini saya melihat mak lampir ya gitu. Ya, gitu. Mau marah kemudian malah tambah marah jangan-jangan. Di mak lampirkan gitu. Tapi ya gitu mencari bahan-bahan yang memperkaya gitu. Nah, itu karena kendala kita salah satunya adalah kemiskinan bahan untuk berkomunikasi itu gitu. Jadi ada orang yang kemudian dia tamu siapa saja itu akrab, wah gitu. Saya amati ngapain ya? Padahal dia itu sebenarnya ya yang diomongkan nggak mutu-mutu amat kalau kita nilai gitu ya gitu kadang-kadang. Maaf itu nggak sombong mungkin maksud saya tapi bisa nyambung ya. Kok iya dengan siapapun tuh bisa nyambung gitu dengan orang yang orang yang sederhana gitu, bisa dengan gitu ya. profesor dia juga nyambung, wah dan akrab gitu dan dia temannya banyak gitu. Saya melihat apa gitu, ternyata dia punya kekayaan khasanah yang bisa dijadikan bahan untuk komunikasi itu gitu. Dan memang kan gini, kadang-kadang kita merasa bahwa kalau komunikasi dengan profesor harus dengan bahasa-bahasa akademis. Wah kadang-kadang justru malah karena dia sudah terbiasa dengan khasanah-khasanah itu malah nyari yang ringan-ringan aja. Prof, kapan mancing Prof? Gitu malah dia wah yuk gitu kan karena dia sudah biasa pusing dengan literatur-literatur yang ada di kampus gitu, malah diajak diskusi dengan literatur dia oleh orang yang dianggap dia tidak kredibel untuk berbicara ilmu itu, malah dia akan muak gitu. Tapi malah dengan Prof, ayo kita mancing Prof. Mancing gitu. Dia jarang apa gitu. Yang ada di benak kita juga kadang menghambat komunikasi kita. Iya, maka itu artinya itu harus didobrak dulu juga. Artinya gitu. rasa takut tuh muncul ya ketika kita sudah berprofesi bahwa wah ini jangan-jangan kalau saya ngomong wah saya akan berbicara dengan presiden, harus ngomong nanti saya harus menyiapkan bahan ngomong tentang kenegaraan. Lah kamu tuh siapa diajak ngomong presiden tentang bahan kenegaraan? Barangkali justru kemudian presiden malah ditanya kemudian coba sebutkan nama-nama ikan kan gitu. Nah, artinya nanti kalau saya ketemu dengan presiden sudah harus menyiapkan bahan komunikasi apa bentuknya? Ya harus hafal kira-kira minimal 10 nama ikan gitu. Itu adalah cara berkomunikasi. Kendala-kendala itu juga harus kita pahami. Gitu. Nah, memang memperkaya bahan komunikasi itu penting agar keluasan komunikasi kita itu bisa gitu. Ya, ternyata memang kesempitan kita atau kesedikitan kita itu akan mempersempit mempersempit ranah komunikasi. Artinya wawasan kita juga sangat berpengaruh terhadap cara berkomunikasi kita ya Ustadz ya. Artinya manakala wawasan kita kurang ya tentu ketika akan berkomunikasi juga mikir-mikir juga ini apa yang saya ajak bicara ini nanti gimana atau mungkin kadang kita juga yang diajak bicara mungkin istilahnya ya mohon maaf di bawah kita kemudian kita pressure-nya juga lain kamu koyong ngene itu ya artinya kan khasanah itu juga harus kita gali terus baik tadi yang kita ajak bicara juga dari diri kita. Nah tapi juga ada gini kendala juga Ustadz ya manakala kita kadang ada orang yang ya ada orang mungkin pengetahuannya itu banyak atau orang pinter lah kata orang pinter tapi kok orang pinternya kok berbeda dengan yang lain artinya ya pinter ngeyelan gitu ya. Nah ini menghadapi orang yang seperti ini komunikasi kita itu sebaiknya gimana Ustaz? Ini juga kendala loh.
oh kita ngomong gini ngomong gini, terus makanya nggak mau tadi- ngalah. Ya kan kalau kita punya bahan orang dengan seperti itu kan juga ya kita malah kita puas-puaskan aja dia suruh ngeyel terus gitu kan. Kan kalau dia senangnya ngeyel loh. Jadi gini. Kalau kita punya kekayaan bahan komunikasi, maka kemudian kita menghadapinya lebih enak. Kapan mengeluarkan peluru pistol, kapan ibaratnya mengeluarkan bom atom, kalau kita itu punya semua senjata itu bisa kita atur gitu. Jadi kalau memang orangnya begitu, ya gimana kemudian kita menyampaikan sesuatu yang memang dia mau. Jadi gini, pesan itu satu, pesan itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ya, dari satu sisi penalaran itu ada yang benar dan tidak benar. Tapi tidak semua orang itu siap untuk menerima berita yang benar. Nah, gitu ya. Jadi berita itu atau pesan itu ada yang faktual dan ada yang tidak faktual. Nah, tetapi tidak semua. Yang baik kan sebenarnya yang faktual kan. Nyatanya ya begitu. Ya melarat ya diomongnya melarat wong jelas melarat kok donane kowe sugih banget. Ya itu bisa jadi kenyek, tapi tidak semua orang siap untuk disebut dia itu miskin. Nah, misalnya gitu. Nah, maka ada berita yang faktual dan tidak faktual, tapi ada berita yang kemudian siap orang itu berita yang dimaui dan tidak dimaui. Nah, bagaimana kemudian kita mengemas yang tidak dimaui itu sehingga kemudian tidak terjadi resisten, dan kemudian juga yang dimaui pun juga tidak membuat dia tinggi hati dan sebagainya. Di samping kemudian bagaimana tetap bisa dipahami, karena walaupun bahasa sebaik apapun kalau dia nggak paham ya apa artinya? Gitu. Artinya harus saling memahami. Ya, itulah komunikasi. Jadi intinya situasi kondisi dan kemiskinan bahan itu kendala-kendala komunikasi. Itu yang akan menjadi kendala komunikasi. Baik, pemirsa TVmu, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, tadi sudah kita bahas tentang kendala-kendala komunikasi ya dalam keluarga tentunya. Nah, sebelum saya akan ke Ustadzah Intan, ini masih kayak kendala-kendala ini. Mungkin ini sedikit aja Ustadz ya, sebenarnya tentang di keluarga lah. Di keluarga ya, ini kendala-kendala yang terjadi biasanya itu di mana Ustaz? Di anak, ayah, ibu, atau di keluarga? Semua orang punya potensi. Oh gitu ya. Ya, oke ya, artinya orang tua yang merasa bahwa dia itu selalu benar itu ya masalah. Anak yang kemudian cuek itu juga masalah. Jadi semua orang punya masalah dalam komunikasi.
Nah, bagaimana kemudian saling mengkomunikasi, saling siapapun iya, bisa menjadi kendala. Saling Oke. belajar. Ya baik, ini kan akan menjadi kendala itu kan kalau tidak bisa dihilangkan juga akan mengakibatkan komunikasi yang tidak efektif ya tentunya. Nah, ini sekarang saya ke Ustazah Intan. Baik. Kalau terjadi komunikasi yang tidak efektif nih ya, apa sih akibatnya bila komunikasi dalam keluarga ya, nah ini tidak berjalan dengan efektif ya. Enggak. Sebagaimana aliran air ya, Iya. kalau dia terhambat oleh misalkan sampah Iya. gitu ya, tentunya air akan Mencari jalan mencari jalan keluar, akan membobol tanggul atau justru mungkin malah menjadi erba ya, Iya. yang justru akan merugikan semuanya. Demikian pula di dalam keluarga. Jika komunikasi itu terganggu ataupun terhambat, itu bisa jadi akan mengganggu ketahanan keluarga. Karena ketika komunikasi tidak berjalan lancar, para anggota keluarga otomatis tidak nyaman ya. Padahal kenyamanan itu sangat kita butuhkan di dalam keluarga. Sebagaimana dalam konsep keluarga sakinah kan kita berharap gitu ya, ada kesalingan begitu ya, saling menghargai, saling menghormati, saling mendengarkan begitu ya. Kata orang-orang bijak, kenapa telinga kita itu dua dan mulut kita itu satu? Karena kita diharapkan lebih banyak ya, lebih banyak gitu mendengarkan daripada berbicara begitu. Seringkali kan iya. kita tapi sering malah kualik ya. Oke ngomongnya neng lek ngrungokke. Iya, apalagi sebagai orang tua ya. Kalau tadi disebutkan mungkin merasa lebih senior dalam pengalaman terutama ya. Biasanya semangatnya untuk berbicara lebih besar gitu ya. Tetapi tidak kemudian waktu kita berbicara kemudian menghilangkan kemampuan kita untuk bisa mendengar, menyimak dengan baik. Yang kedua, agar tidak ada gangguan, apalagi kalau disinyalir oleh para pengamat ketahanan keluarga, bahwa salah satu faktor penyebab ini malah katanya yang utama ya, terutama di masa pandemi kemarin, tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga karena komunikasi yang terhambat, komunikasi efektif yang tidak berjalan begitu. Jadi kalau misalkan kesulitan kita di dalam ekonomi itu kita alami, tetapi komunikasi kita tetap berjalan secara harmonis di dalam keluarga, insya Allah ini akan bisa tetap baik gitu ya. Iya, tetap baik dan bisa menemukan solusi di tengah terpuruknya ekonomi keluarga begitu. Jangan ketika lapar terus diam terus ngomong gitu ya. Ya lapar terus gitu ya. Nanti yang lain tidak tahu kalau kita lapar ya, kalau tidak kita ungkapkan ya. Makanya dalam komunikasi agar tidak terjadi hambatan, gangguan, itu juga semua anggota keluarga kita ajarkan untuk positive thinking gitu ya. Jadi kita selalu berprasangka positif kepada orang lain, kepada suami kita, kepada anak-anak kita gitu ya. Kenapa dia berbicara seperti itu? Ketika kita sudah a priori duluan misalkan ya, otomatis kita nggak mau mendengarkan kelanjutannya gitu ya. Ada baiknya kita berpositif thinking gitu ya. Apa benar apa yang diungkapkan suami saya itu bagaimana persepsi saya misalkan begitu ya. Jangan-jangan apa yang saya persepsikan itu salah gitu ya. Iya. Misalkan suami kita ngajak jalan-jalan itu kan tujuannya baik gitu ya. Tetapi ketika itu disampaikan istri baru sibuk-sibuknya gitu ya. Itu menjadi tidak efektif gitu ya. Maunya kan hubungan semakin romantis ya, tetapi ketika mungkin tugas istri atau anak-anak kita banyak dari sekolah misalkan ya, tentunya mereka akan menolak. Maunya kita ya berharap ini akan menolong, akan mempererat hubungan berkeluarga. Dan hal yang lain yang mungkin perlu kita ingat adalah kemampuan berkomunikasi kita harus selalu kita perbarui gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika situasi kita menuntut kita berbicara secara lebih mudah gitu ya, kalau di dalam bahasa Al-Quran kan kaulam maisura gitu ya, apalagi kepada anak-anak itu mereka butuh kata-kata yang mudah, yang lebih mudah didengar, lebih ringkas gitu. Tapi ketika kita bertele-tele mungkin jadi hambatan juga ya. Maunya kan yang tadi ya situasi sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya. Tetapi kalau kadang-kadang orang tua kan targetnya atau misalkan guru ya, godaannya adalah menyampaikan materi sebanyak-banyaknya begitu ya. Padahal muridnya belum siap gitu. Itu tentunya malah akan membuat pikiran makin bertumpuk gitu ya. Jadi tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa kita paksakan kepada orang lain, tetapi kita juga harus menimbang. Kalau orang-orang dahulu itu kan ini
berpesan bahwa kita berbicara sesuai dengan ilmu yang dimiliki orang yang kita hadapi, sesuai dengan pengetahuan orang yang kita hadapi. Terutama kemudian Allah mengungkapkan salah satu firman-Nya, saya lupa ayatnya yang mana ya, tapi pernah mendengar ini kan. Jadi Rasul itu diutus Allah kepada kaum sesuai dengan bahasa kaumnya gitu, tidak dengan bahasa yang lain. Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 4 ya? Ayat saya lupa ayatnya berapa, tapi surat Ibrahim. Iya. Rasul setiap rasul itu diutus dengan bahasa umatnya. Iya. Jadi memang menyesuaikan kondisi umatnya ya. Iya. Sesuai dengan situasinya juga begitu ya. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan, karena Rasul itu kan cara berpikir sebenarnya kan konteksnya cara berpikir umat. Oh gitu ya. Karena kemudian kalau kemudian memang setiap Rasul itu pasti dia memiliki kemampuan futuristik ya. Tetapi ketika dia membahasakan kemampuan melihat masa depannya itu, atau kemudian kemampuan untuk menatap masa depan itu, pasti akan dibahasakan dengan bahasa yang sesuai dengan alam pikiran. Gitu. Salah satu sifat Rasul itu kan tablik gitu ya. Artinya memang cara komunikasi manusia gitu, kita katakan manusia itu kan selalu berubah sesuai dengan zamannya mungkin ya. Nah, karena kalau bicara dulu ada kentongan kan, sekarang kalau masih kan kentongan kayaknya sudah ya mungkin yang ada ya hanya di desa-desa gitu ya. Oke, kamu ya. Hanya menjadi atribut ronda. Iya. Kentongan itu. Kalau sudah tuk berarti peronda yang ronda sudah jalan gitu ya. Ya, tadi kembali kan padahal kalau bunyinya begini artinya ini. Iya, ada artinya. 1 2 3 gitu ya. Jadi kembali ke tadi tentang akibat komunikasi yang efektif itu mungkin bisa Bu Ustadzah ya bisa memberikan contoh akibat yang mungkin bukan terburuk ya, akibat yang mungkin sering terjadi dalam keluarga ya khususnya. Kalau bahasa listrik ya komunikasi yang kira ya konsleting jadi bisa mengakibatkan kebakaran gitu. Iya. Kalau itu komunikasi tidak bisa berjalan efektif ya. Jadi kayak di air jadi air bah. Kalau listrik jadi kayak kebakaran gitu kan konsleting gitu ya. Kita kan maunya orang tua itu kan anak mendapatkan yang terbaik dari kita sebagai orang tua begitu ya. Apalagi pendidikan itu kemudian berbasis kepada keluarga dan itu tertumpu kepada orang tua. Jadi kalau orang tua pasti punya punya target, punya tujuan, punya orientasi yang itu sudah tertata yang ingin dia sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, ketika itu tidak tersampaikan kepada anak-anak, otomatis apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keinginan kita tidak akan terwujud. Mungkin bahkan malah menjadi bumerang ya bagi anak-anak ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kita berharap anak-anak kita mendapatkan yang terbaik, jadi orang sukses, jadi orang bahagia, dan tentunya ini harus selalu dipahami oleh orang tua bahwa kita harus paham dengan anak-anak kita agar mereka juga merasa diwongke ya, dimanusiakan. Apa yang menjadi suara mereka juga perlu kita hargai. Betul ya. Jadi saya juga pernah mendengar sebuah cerita dari orang, ada orang tuanya pengen anaknya jadi ini, tapi anaknya pengen sekolahnya ini, ternyata beribet nih anaknya itu mau ngomong takut ya, terus akhirnya mengikuti kemauan orang tua. Akhirnya akhirnya mandek semua, nggak jadi. Mungkin itulah karena komunikasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Ini sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang komunikasi ya. Ini namanya tidak akan habis ya. Tapi karena ini waktu ya, Ustadz dan Ustadzah, jadi nampaknya perlu kita tutup. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dulu. Tadi dari Bu Ustadzah Intan yang menyampaikan, berarti sekarang Ustadz Azhar dulu. Terkait dengan komunikasi, saya selalu ingat satu hadis Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi itu yang saya jadikan kunci dari komunikasi. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau jika tidak bisa maka diamlah. Itu prinsip yang sangat penting dalam komunikasi. Selalu yang kita ungkapkan adalah kata-kata yang baik, perkataan yang baik, maksud baik. Jika tidak bisa diamlah. Gitu.
Jadi sudah itu aja. Nah, sehingga kalaupun nanti disalah persepsi ya, disalah pahami, insya Allah mengembalikannya itu lebih mudah. Kenapa? Karena bahan bakunya itu yang baik gitu. Iya. Tapi kalau sudah bahan bakunya tidak baik ya, ada unsur-unsur fitnah, unsur-unsur yang tidak baik, kata-kata dusta, maka mengembalikannya akan sulit karena memang bahan bakunya aja tidak baik. Maka sekali lagi komunikasi itu dimulai dengan selalu kita mengatakan yang baik, menyampaikan pesan yang baik. Jika tidak bisa menyampaikan pesan yang baik, maka diamlah. Nah, itu kunci yang prinsip yang mari kita pegang dalam konteks komunikasi. Iya, menarik sekali. Ustazah, silakan. Saya teringat sebuah peribahasa yang dulu diajarkan di sekolah-sekolah ya. Ajining diri jalaran sokolati gitu ya. Jadi ya. Jadi kualitas diri kita itu tercermin dari apa yang kita ucapkan. Maka sebagaimana kata-kata Pak Asad, kalau kita ingin menjadi diri kita baik, maka mari semua kita jaga setiap apa yang kita ucapkan, agar apa yang kita ucapkan itu penuh dengan kebaikan, bukan sebaliknya dengan kebohongan yang justru akan merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena sebagaimana ungkapan para pers itu ya, mulutmu itu ada harimaumu gitu ya. Kalau dibiarkan dia justru akan menerkam diri kita. Nah itu, maka mari kita penuhi apa yang kita ucapkan, lisan kita dengan kebaikan. Iya, menarik sekali ini closing statementnya. Ada juga yang mengatakan ya, salamatul insan fi hifdil lisan ya. Bahwa selamatnya kita itu tergantung kita menjaga lisan. Gitu. Baik pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, demikian obrolan kita ya dengan tema komunikasi efektif dalam keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi ya bersama Ustadz Asad dan Ustazah Intan akan membawa manfaat untuk pemirsa semua, dan tentu ini akan bisa menjadi solusi ya di dalam kehidupan kita, terutama dalam berkomunikasi. Saya Abah Rudi dan Ustadz Asad dan Ustazah Intan undur diri ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akan bertemu di pekan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.